pandangan abang nih bang tentang ya seni lukis lah di Indonesia atau tentang sampah lah. Bolehlah abang mengeluarkan unek-uneknya ini tentang mulai dari sampah dulu deh atau nanti disambung ke lukisan. Soal seni lukis misalnya. Ya, baik. Kalau sampah sih saya pikir ya sama seperti yang saya jelaskan tadi, karena memang dari kecil kita tidak pernah mendapatkan edukasi soal pengolahan dampak sampah. Jadi sampai kita besar ataupun sampai kita tua, ya memang kita tidak tahu soal sampah itu, apa manfaat sampah, apa dampak sampah. Nah, itu yang membuat kita dengan sembarangan membuang sampah dimanapun. Dan selain daripada mental, yang memang kebanyakan dari kita juga bisa dikatakan mental bobrok yang tidak mau peduli terhadap lingkungan itu sendiri, ya. Nah, tetapi ketika terjadi bencana, baru semua donasikanlah, bantulah, sumbanglah, apalah semua, dan menjerit minta tolong seperti itu. Nah, itu udah kebiasaan kita orang Indonesia. Nah, di saat merasa sakit baru mengeluh, setelah kehilangan baru mencari, seperti itu. Tidak ada kita pakai di Indonesia itu istilah sedia payung sebelum hujan. Itu hanya pepatahnya yang ada, tetapi pelaksananya tidak ada. Contoh misalnya ada perda, ada perdes, yang jelas semua peraturan sudah dikeluarkan, tetapi tidak ada penindakan yang tegas setelah hukumnya dikeluarkan, seperti itu. Nah, itu yang membuat kita bebas melakukan perusakan-perusakan. Ya, contoh misalnya, bahkan kebanyakan di beberapa daerah yang saya lihat, atau ya langsung saya lihat di lapangan seperti itu. Misalnya seorang nelayan melakukan peracunan ikan untuk ikan, misalnya. Ya. Nah, jadi yang mereka bunuh sebenarnya dirinya sendiri. Ya, otomatis. Karena kenapa? Ketika diracuni, ya ikan akan banyak yang mati, baik pun yang kecil, dan akan semakin jauh. Seperti itu. Nah, akhirnya dia sendiri yang kesulitan untuk mencari ikan. Karena pekerjaannya adalah seorang nelayan. Seperti itu. Nah, ya begitu juga dengan sampah. Nah, kita sembarangan buang, baik ya mungkin di darat, di sungai, di laut, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ya kita sendiri yang terdampak oleh apa yang kita buat. Ya artinya good karma lah, seperti itu. Oke bang. Kalau menurut terus pandangan abang tentang seni di Indonesia ini bagaimana bang? Ya. Dari pandangan abang sebagai seniman ya. Ya kalau saya boleh berpendapat sih seperti apa ya? Perlu kesah bang. Harap-harap cemas sih sebenarnya. Harap-harap cemas. Ya seperti itu. Makanya mungkin kalau kita buat satu perbandingan antara pekerja seni di luar Indonesia dengan sesulit-sulitnya mereka dibanding dengan kita di Indonesia, ya mungkin kalau di luar negeri itu mereka berkarya bisa memenuhi kebutuhan mereka, terutama misalnya melukis bisa membeli tanah, bisa membangun rumah, bisa membeli fasilitas lain. Nah, pelukis di Indonesia itu ibarat menurut saya pribadi ya pelukis untuk mencari beras supaya makan. Seperti itu. Jadi skala perbandingannya cukup jauh. Ya, kalau harapan itu sebenarnya semuanya yang baik-baik ya, yang bagus. Iya. Hope lah, ya. Ya, harapan saya pribadi ya semoga masyarakat Indonesia terutama kaum elit ataupun orang-orang
yang duduk di pemerintahan lebih bisa mensupport dan memberi apresiasi terhadap pekerja seni di Indonesia. Karena tanpa pekerja seni, semua akan mati. Baik itu wisata, baik pun ya pasti kehidupan itu akan sepi. Ya, tidak ada tarian, tidak ada musik, tidak ada seni-seni yang lain. Nah, otomatis dunia sepi. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya berbahagialah barang siapa yang memiliki jiwa seni, karena hanya senilah yang mampu merubah dunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.